Halo Sobat Penyidik semua, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah cinta Cleopatra dan Antony yang disebut sebagai kisah cinta sejati zaman sejarah kuno, bak kisah cinta Romeo dan Juliet. Keduanya sangat mencintai satu sama lain, tetapi kisah mereka berakhir dengan bencana. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Siapa sih yang tidak kenal Ratu Cleopatra? Ratu kerajaan Mesir kuno ini memang sangat populer. Saking populernya, kisah hidupnya bahkan beberapa kali diangkat dalam judul film. Cleopatra adalah seorang ratu Mesir kuno yang memiliki wajah yang sangat cantik. Meski begitu, Cleopatra tidak hanya sekedar cantik. Lebih dari itu, ada banyak hal menarik yang dimiliki oleh Cleopatra. Namun, kamu mungkin tidak tahu jika Cleopatra sebenarnya bukanlah orang asli Mesir. Cleopatra memang lahir di Mesir, namun keluarganya justru berasal dari Yunani Makedonia. Dia merupakan salah satu keturunan Ptolemy pertama Soter, seorang jenderal Alexander the Great. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemy pertama Soter mengambil kekuasaannya atas Mesir. Cleopatra lahir pada 69 sebelum Masehi. Namanya menjadi Cleopatra ke-7 setelah ayahnya Ptolemy ke-12 meninggal pada 51 sebelum Masehi. Ketika akhirnya Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemy pertama Soter mengambil kekuasaannya atas Mesir. Cleopatra lahir pada tahun 69 sebelum Masehi. Namanya menjadi Cleopatra ke-7 setelah ayahnya Ptolemy ke-12 meninggal pada tahun 51 sebelum Masehi. Meski secara etnis Cleopatra bukan orang Mesir, tapi dirinya lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan mempelajari bahasa Mesir. Sama seperti kebanyakan bangsawan di zaman dulu, keluarga Cleopatra juga sering melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunan mereka memiliki darah bangsawan murni. Dia menikah di usia muda dengan kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy ke-13, yang diangkat menjadi raja pada saat ayahnya meninggal. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemy ke-13 berakhir dengan perang saudara. Ketika Cleopatra bersiap untuk menyerang Ptolemy ke-13 dengan jumlah pasukan yang besar, di saat yang sama di seberang lautan, tepatnya di Romawi, kekuatan terbesar di dunia barat juga dilanda perang saudara. Pompeius Agung dikalahkan oleh Julius Caesar di Yunani. Dia melarikan diri ke Mesir untuk mencari keselamatan, tetapi justru dibunuh oleh agen Ptolemy ke-13. Ptolemy ke-13 sendiri akhirnya mati tenggelam di Sungai Nil karena kalah dalam pertempuran melawan pasukan Caesar. Cleopatra lantas diangkat menjadi penguasa ganda Mesir bersama adik laki-lakinya Ptolemy ke-14. Setelah itu, Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya itu. Tak lama kemudian, Caesar pun tiba di ibu kota Mesir yang kala itu adalah Alexandria dan menemukan Pompeius Agung telah mati. Caesar lantas memutuskan untuk memulihkan ketertiban di Mesir. Romawi sebenarnya telah berupaya meningkatkan kontrolnya atas Mesir yang kaya selama seabad terakhir. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk memajukan tujuan politiknya dengan memenangi hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan bertemu Caesar. Caesar dan Cleopatra akhirnya menghabiskan beberapa waktu untuk menjalin asmara, hingga kemudian Caesar berangkat ke Asia Kecil, yaitu ke Anatolia, Turki.
Pada 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia nyatakan sebagai anak dari Caesar, yang diberi nama Caesarion, yang berarti Caesar kecil. Setelah Caesar meraih kemenangan dalam kampanye militernya, dia kembali ke Roma. Cleopatra dan Caesarion menyusulnya di ibu kota Romawi tersebut. Di bawah naungan negosiasi perjanjian, Cleopatra tinggal diam-diam di sebuah villa yang dimiliki Caesar di luar ibu kota. Setelah kematian Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra memutuskan untuk kembali ke Mesir. Segera setelah itu, Ptolemy ke-14 terbunuh di tangan Cleopatra. Selain membunuh saudaranya, sang ratu juga merekayasa eksekusi adik perempuannya Arsinoe yang dia anggap sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Untuk meningkatkan pengaruhnya atas orang-orang Mesir, dia juga dinyatakan sebagai putri Ra, yaitu dewa matahari Mesir. Sang ratu Mesir lantas menjadikan Caesarion sebagai pemimpin Mesir bersamanya dengan diberi nama Ptolemy ke-15 Caesar. Cleopatra menjadi penguasa tunggal Mesir. Di saat dia memerintah, sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya. Dia merupakan seorang diplomat dan ahli politik. Selain fasih berbicara dalam bahasa Mesir, Cleopatra juga bisa berbahasa Yunani dan 7 bahasa asing lainnya. Selain itu, Cleopatra juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, juga filsafat. Setelah meninggalnya Caesar, Romawi kembali jatuh ke dalam perang saudara yang untuk sementara diselesaikan pada tahun 43 sebelum Masehi melalui pembentukan triumvirat alias 3 serangkai. 3 serangkai tersebut terdiri atas keponakan Caesar dan pewaris terpilih yakni Gaius Octavius, seorang jenderal yang kuat bernama Mark Antony, dan seorang negarawan Romawi yakni Lepidus. Antony mengambil kendali provinsi timur Kekaisaran Romawi, dan dia memanggil Cleopatra ke Tarsus di Asia Kecil untuk menjawab tuduhan bahwa dia telah membantu musuh-musuhnya. Cleopatra lalu berusaha merayu Antony, dan pada tahun 41 sebelum Masehi, dia tiba di Tarsus dengan tongkang yang megah dan berpakaian seperti Venus, yaitu dewa cinta Romawi. Usaha Cleopatra tersebut berhasil karena Antony langsung jatuh cinta kepadanya. Antony mau pergi bersama Cleopatra ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan musim dingin dalam pesta pora. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Antonius kembali ke Roma dan menikahi saudara perempuan Octavius, yakni Octavia, sebagai upaya untuk memperbaiki aliansi yang tegang dengan Octavius. Kendati demikian, hubungan 3 serangkai terus memburuk. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Antony berpisah dari Octavia dan melakukan perjalanan ke timur, mengatur agar Cleopatra bergabung dengannya di Suriah. Cleopatra akhirnya resmi menikah dengan Mark Antony. Cleopatra melahirkan anak kembar, yakni seorang putra dan seorang putri. Meski begitu, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Hal ini karena Antony melanggar hukum Romawi yang melarang orang Romawi itu menikahi orang asing. Skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingan Antony yaitu Octavianus sebagai propaganda dan menuduh Antony telah berkhianat dari kerajaan Romawi dan memicu perang. Di sisi lain, gagalnya kampanye militer Antony melawan Parthia pada tahun 36 sebelum Masehi menurunkan prestisnya. Tetapi pada tahun 34 sebelum Masehi, dia cukup berhasil melawan Armenia. Untuk merayakan kemenangannya, Antony mengadakan parade melalui jalan-jalan Alexandria, di mana dia dan Cleopatra duduk di atas tahta emas. Caesarion dan anak-anak mereka diberikan gelar kerajaan yang mengesankan. Banyak orang di Roma didorong oleh Octavius
untuk menafsirkan tontonan itu sebagai tanda bahwa Antonius bermaksud menyerahkan kekaisaran Romawi ke tangan asing. Setelah beberapa tahun bersitegang dan melancarkan serangan propaganda, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Kleopatra dan kerajaannya. Tetapi komandan militer Antoni yang brilian memperoleh keberhasilan awal melawan pasukan musuh. Tahun berikutnya, Kleopatra memimpin langsung belasan armada laut Actium melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus. Sayangnya, dalam perang tersebut Kleopatra mengalami kekalahan. Kleopatra memutuskan lari dan menuju Mesir dengan 60 kapalnya. Antoni kemudian menerobos garis musuh dan akhirnya armadanya yang putus asa menyerah kepada Octavius. Sepekan kemudian, pasukan darat Antoni juga menyerah. Setelah pertempuran itu usai, Kleopatra berlindung di mausoleum yang dibangun untuk dirinya sendiri dan terpisah dari Antoni. Octavianus pun melancarkan taktik yang menghancurkan pasangan tersebut. Berita palsu disiarkan saat perang bahwa Kleopatra tewas dalam serangan pasukan Octavianus. Mirip cerita fiksi Romeo dan Juliet, pasangan ini memilih bunuh diri setelah mengetahui orang yang dicintainya telah mati. Antoni yang mendapat kabar burung bahwa Kleopatra sudah mati, menikam dirinya sendiri dengan pedangnya. Sebelum dia meninggal, utusan lain datang dengan mengatakan bahwa Kleopatra masih hidup. Antoni lantas dibawa ke Mausoleum Kleopatra, di mana dia meninggal setelah menawari Kleopatra untuk berdamai dengan Octavius atau Octavianus. Akhirnya, Kleopatra bertemu dengan Octavius dan sang ratu Mesir tersebut kembali menggunakan pesonanya untuk merayu Octavius. Tapi sayangnya, Kleopatra berakhir bunuh diri tak lama setelah itu. Dokumen kuno menuliskan, sang ratu meracuni dirinya sendiri dengan gigitan kobra miliknya pada 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Tapi penelitian terbaru mengatakan Kleopatra tidak mati karena gigitan ular, melainkan meminum racun. Ini karena gigitan ular sangat menyakitkan dan memakan waktu lama hingga racunnya bereaksi. Jadi alih-alih menggunakan ular kobra, Kleopatra lebih memilih meminum koktail yang sudah dicampur dengan racun hemlock air, wolfsbane, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur. Meskipun hubungan pasangan kekasih ini dengan Octavianus tegang, Kaisar Romawi itu akhirnya mengizinkan kedua pasangan itu dikubur bersama. Kedua mayat itu bahkan berbagi makam yang sama. Namun lokasi pasti dari situs pemakaman masih belum diketahui hingga kini. Octavius lantas mengeksekusi Caesarion, mencaplok Mesir ke dalam kekaisaran Romawi, dan menggunakan harta Kleopatra untuk membayar para veterannya. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus mengubah namanya menjadi Augustus, Kaisar Romawi pertama dan yang paling sukses. Dia memerintah kekaisaran Romawi sampai ajal menjemputnya pada tahun 14 Masehi dalam usia 75 tahun. August merupakan raja Romawi yang menginginkan namanya diabadikan sebagai nama sebuah bulan untuk mengenang kemenangannya atas Mesir. Alih-alih memilih bulan September yang merupakan bulan kelahirannya, August memilih bulan ke-8 yaitu bulan di mana Kleopatra meninggal dan menamainya sesuai namanya, yaitu bulan Agustus atau Agustus dalam bahasa Indonesia sesuai dengan namanya. Laporan media baru-baru ini menyatakan para arkeolog hampir menemukan makam Kleopatra di sebuah situs bernama Taposiris Magna yang terletak 31 mil atau 30 km di barat Alexandria. Selama 15 tahun terakhir, tim yang dipimpin oleh Kathleen Martinez telah menggali situs tersebut. Mereka menemukan peninggalan yang berasal dari zaman Kleopatra, yakni tumpukan koin yang dicetak selama masa pemerintahan sang ratu. Tapi kepada Life Science,
Lusinan sejarawan mengatakan kecil kemungkinan Cleopatra dimakamkan di Taposiris Magna. Mereka umumnya sepakat bahwa kemungkinan menemukan makam tersebut sangat kecil. Banyak ahli percaya bahwa Cleopatra dikuburkan di Alexandria, kemungkinan di daerah yang sekarang berada di bawah air. Sekian cerita Cleopatra dan Mark Antony. Menurut kamu, apakah kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony lebih romantis daripada Romeo dan Juliet? Atau kamu punya kisah cinta lain yang lebih romantis dari keduanya? Kamu bisa bagikan pendapat dan ceritamu di kolom komentar ya. Demikian kisah cinta sehidup semati Cleopatra dan Mark Antony. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan detail kasus menarik lainnya. Follow juga Instagram aku di @dorothy_rimba jika kamu berkenan, dan kamu bisa request kasus selanjutnya yang mau aku bahas di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam penyidik.